Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ini adalah berkah bagi peneliti. Ini kalau misalkan orang dikasih kenikmatan, dia bersyukur, itu dia bersyukur cara pakainya dipakai, ini bagus ya. Tapi dia nolak, itu namanya kufur nikmat itu. Oke, sehingga saya bilang, oke, hukum pakai AI itu apa? Ini saya sering setengah bercanda. Saya itu bukan siapa-siapa. Jangan terima ini sebagai fatwa ya. Ini sekedar pikiran liar saja. Ya kalau sebelum pakai AI itu hukumnya mubah karena ini kan perkaranya muamalah. Makan itu kan hukumnya mubah gitu. Tapi kalau nggak mati, kalau misalkan orang mau mati karena nggak makan itu hukumnya wajib makan, harus makan karena bunuh diri itu haram. Jadi sekarang begitu banyak kemudahan yang dipakai oleh AI ini. Sementara kalau kita itu diburu banyak kegiatan nggak selesai karena proses nulis terus kita nggak pakai, itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat itu haram. Jadi peserta webinar malam ini nggak pakai AI itu berdosa setiap hari. Tapi saya ini bukan ahli hukum yang memberikan fatwa ya. Itu cara pandang saya terhadap hukum dan bagaimana saya itu fond to AI. Saya benar-benar ini harus orang semua pakai gitu. Dari awal saya takut orang pakai salah gunakan. Ternyata ini orang yang mau salah gunakan ya tetap salah gunakan gitu. Jadi ada orang bikin pisau. Kemudian kalau memang ada dia tuh pembunuh dia pakai pisau itu bunuh orang gitu. Padahal yang bikin pisau itu nggak pernah mikir bahwa pisau ini akan dipakai untuk bunuh orang gitu. Jadi itu self control itu ada pada diri kita saja. Oke, jadi nanti dari sekian banyak yang pakai ini mau abuse pakai AI itu that's your problem. Oke, sekarang tugas kita itu hanya memberitahu bagaimana kita pakai yang betul. Oke, bagaimana AI ini bisa benar membantu peneliti, membantu dosen. Saya bilang mengangkat derajat marwah dosen. Karena dosen itu essentially adalah orang yang sekolahnya paling banyak. Bukan kerjaan nggak pakai otak. Yang nyata itu ketika orang yang diasahkan kejelasan otaknya, tapi yang latihan, bikin solusi, bikin soal ujian segala macam itu pakai AI. Jadi dulu saya gitu. Itu kalau bikin soal kan kita harus tahu dia tuh bisa ada solusinya kan. Itu coba soal itu bisa hari 2 hari. Sekarang itu cuma 5 menit aja. Saya mau soal seperti ini solusinya seperti ini jegrek prom gitu. Jadi soalnya sekalian sama solusinya, sekalian sama marking scheme-nya gitu. Ini saya nggak ada tulis di sini lah. Oke, yang ini prompt saya terakhir untuk bikin kesimpulan, abstrak, alternatif judul dan lain-lain. Oke, ini saya lihat jam ternyata belum 1 jam. Kayak saya ngomong baru 45 menit tapi sudah mau selesai. Mungkin saya cepat habis ngopi tadi kayaknya kafeinnya tinggi. Nanti silahkan diulang lagi bagian-bagiannya gitu. Insya Allah ini misalkan dari tadi saya bilang ikut workshop segala macam gitu. Kalau mau jujur sebenarnya dengan menguasai apa yang ada malam ini sudah lebih dari cukup membantu untuk menulis ya, kecuali mau yang lebih advance sampai menyiapkan materi untuk sambil jurnal gitu, gimana caranya generate ide, gimana caranya baca naskah, gimana caranya proses data, gimana caranya, nah itu di pertemuan yang lebih panjang dan lebih terstruktur gitu. Tapi kalau fokusnya hanya menulis dengan prompt yang seperti ini dan dengan sedikit effort, itu insya Allah nggak ada masalah. Oke, ini sudah selesai dari depan sampai belakang. Nah, namanya Canvas ini. Canvas itu nih, tuh. Jadi saya bisa pindah ke introduction, saya bisa pindah ke ini bisa diedit. Nah, bagaimana cara edit menggunakan Canvas dan lain-lain itu di kesempatan lain. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi ini saya sebut sebagai generic prompt. Generic prompt itu jadi kita menyuruh AI menggunakan gaya menulis yang dia pilih sendiri gitu. Apa risikonya ngeprompt seperti ini?
Jadi risikonya adalah kita bisa jadi menulis artikel di sini yang kita tuh nggak ngerti bahasanya apa, terlalu tinggi gitu. Terus saya gitu, ada orang yang dia punya gaya sendiri gitu, dia punya gaya otentik dalam menulis gitu. Nah ini problem, oke? Mungkin poin-poin gagasannya betul, tapi cara dia menyampaikan itu mirip gaya saya, atau bukan seperti yang saya mau gitu. Nah, the question is, bagaimana caranya supaya ketika selain pokok-pokok gagasan yang ditulis gitu dengan data-data yang saya sediakan gitu, tapi saya ingin ini juga menulis autentik sebagaimana saya menulis. Oke. Nah, ini bagian dari materi terakhir. Materi terakhir itu demo 2, bagaimana caranya personalize, humanize prompting. Ini kalau AI nulis rasanya kayak tulisan saya sendiri gitu. Oke. Jadi setiap orang itu punya namanya stylistic fingerprint. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu nulis gitu, kalau nulis beneran dari hati nurani yang paling dalam, dari buah pikiran sendiri gitu, itu nanti ada kesamaan dari tulisan-tulisan yang kita hasilkan. Ada mirip-mirip cara kita berargumen, panjang kalimatnya gitu, struktur idenya seperti apa gitu. Itu akan mencerminkan orang itu. Jadi kalau saya ngajar tentang academic writing awal-awal itu katanya saya bilang itu you have to embody yourself. Embody yourself. Jadi seolah-olah seperti saya tulisan itu saya gitu. Ini kalau dalam bahasa ekstrim itu kalau Syekh Siti Jenar itu punya ajaran yang sesat ya. Itu manunggaling kaulo gusti. Ketika menyatunya hamba dan Tuhannya. Nah, itu ajaran yang sesat. Ajaran yang benar adalah itu manunggaling author paper. Jadi ketika menyatunya penulis dengan tulisannya. Jadi ketika nanti jadi ada suara saya di sana, bukan hanya ide saya ada di sana. Itu saya bilang embody your paper. Nah ini kan nggak terjadi kalau nulis pakai AI. Karena yang nulis AI, yang milih kata-katanya AI dan seterusnya. Oke, how to embody ourselves to our writing. Nah ini juga salah satu prestasi besar saya dalam prompting. Ada banyak lah. Jadi saya tuh lebih banyak mungkin waktu eksperimen prompting daripada kerja beneran. Karena setiap saya ngasih webinar mungkin 2-3 kali seminggu ya di banyak forum. Belum lagi saya coach orang secara personal nulis apa gitu. Jadi banyak waktu saya dan saya ini PhD. Saya tahu cara berpikir, saya tahu cara bekerja yang sistematik gitu. Sekarang saya sedang buat apa coba meta analisis saya gunakan pakai AI. Itu udah jadi prompt saya. Wah itu luar biasa sekali sampai saya kagum sendiri. Ya bukan saya ngagumi diri saya enggak. Saya kagum ternyata kalau kita ngulik AI ini dengan betul gitu, kita bisa dapat sesuatu yang wow gitu, yang nggak terbayang sebelumnya gitu. Lalu bagaimana caranya untuk embody yourself into your writing? Nah ini jadi sebelum nulis yang tadi itu kita ajarkan AI, kita minta AI belajar bagaimana saya menulis. Nah ini ada prompt demo 2 namanya personalisasi, itu ada tambahan promptnya. Ini yang paling atas. Nah ini perintahnya dan perintah ini, ini saya bilang dari sini sebelum nulis kita minta dia dulu untuk mempelajari cara menulis, cara kita menulis. Nih, bagaimana caranya belajar? Kasih tulisan kita. Jadi saya kasih tulisan yang saya bikin. Ini ada tulisan saya ini saya bikin ini setelah saya lulus PhD. Tapi ini prestasi karena accepted hampir nggak ada revisi. Dan ini tulisan saya bukan bimbingan dosen saya. Saya ketemu orang kemudian saya nulis gitu. Ini saya belajar banyak nulis itu setelah saya lulus doktor gitu. Saya belajar baca gitu. Dan ini benar-benar embody myself. Nah kalau Bapak Ibu nggak punya tulisan ini, tapi kadang-kadang ini tapi bagaimana caranya saya belum pernah nulis. Ini tulisan pertama kali. Jadi kita cari aja jurnal yang kita tuh suka banget. Saya pernah nemu buku itu.
Itu buku yang nulis orang Yahudi. Jadi dia menulis tentang Maqasid al-Falasifa. Maqasid al-Falasifa itu buku tulisannya Al-Ghazali. Jadi logical aspect of Maqasid al-Falasifa. Judulnya itu, dia disertasi. Itu saya baca itu suaranya itu terngiang-ngiang di situ, kayak dia itu. Nah itulah. Jadi kalau ada tulisan yang Bapak Ibu baca, kemudian rasanya itu ada resonansi itu. Berarti kalau beresonansi itu berarti satu frekuensi kan. Kalau getaran ini ada getaran di sana tuh. Wah, inilah tulisan yang saya suka gitu. This is the best of me. Gitu. Nah itu cari ada jurnal yang seperti itu. Find out the journal that you feel like okay, orang ini nulis seperti impian saya. Nah itulah yang digunakan sebagai basis. Nanti dia akan, you will discover the best of you. I have discovered the best of me. You can discover the best of you. Tapi kadang-kadang bukan di kita, tapi melalui orang lain gitu. Nah kalau belum punya kan, tapi kalau sudah punya nggak apa-apa. Nah ini kita mulai dari sini promnya. Jadi promnya nanti ada file yang dikirim sama, ini prom demo 2 namanya. Baru setelah ini kita lakukan yang tadi itu. Mulai dari depan sampai belakang gitu kita lakukan lagi dari sini. Copy lagi prompt yang tadi, mulai dari develop argumennya. Oke, ini masuk ke yang sebelumnya. Nanti, ini kalau betul-betul dari tulisan kita sendiri makainya itu benar-benar saya susah mau menjelaskan aku bahasa Indonesianya. Jadi ada perasaan bahwa oh ini saya gitu. This is me. Rasanya tuh ketika kita baca hasil promnya. Nah, ini self experience. Saya mau ngomong sini berbusa-busa juga mungkin nggak bakalan nyampe, tapi you try yourself. Coba eksperimen sendiri. Benar nggak ini? Oke. So far ini luar biasa. Dulu, teknik ini bisa mengurangi secara signifikan deteksi Turnitin. Signifikan sekali, tapi nggak terdeteksi dulu waktu awal-awal prom. Tapi Turnitin berevolusi, ngedetect. Kemudian GPT berevolusi lagi, nggak kedetek sama Turnitin lagi. Jadi dia kayak gitu. Jadi algoritma dari AI-nya itu tumbuh, algoritma dari Turnitin itu tumbuh untuk ngedeteksi gitu. Tapi bisa jadi Bapak Ibu tes ini nanti begitu autentiknya, begitu personalnya gaya nulis itu, Turnitin juga bilang nggak ini tulisan orang gitu, bukan generik tulisan mesin gitu. Karena kalau tulisan mesin itu generik sekali. Ini akan personalized sekali. Oke, jadi promnya sama. Yang berbeda adalah kita ajarkan AI tentang gaya menulis autentik yang kita mau. Idealnya adalah gaya kita sendiri. Gitu. Nah ini mulai dari langkah yang pertama, susun argumennya, kemudian masuk ke langkah yang kedua, nulis introduction, dan seterusnya sampai selesai. Ini saya nulis sampai introduction saja ya. Oke. Kemudian nanti saya akan tutup dikit. Oke, ini dia minta develop argumen. Oke, tapi nulisnya udah mirip sekali saya menulis gitu. Oke, file ini saya juga kirim gitu. Dan nggak perlu pakai tulisan saya. Tulisan saya itu bukan yang paling bagus. Oke. Jadi jangan, kalau misalkan mau pakai orang lain aja. Tulisan di bidang Bapak Ibu. Kalau bidangnya sosial ekonomi pakai sosial ekonomi, bidangnya hukum pakai hukum gitu, biar ngikutin gaya yang itu juga gitu. Oke. Kalau saya memang saya maunya embody myself. Saya ingin menyatukan diri saya di tulisan itu. Gitu. Jadi ada satu cerita. Zaman sekarang ini nih kolaborasi kan mudah sekali. Jadi dan ada kartelnya itu. Jadi ada sekelompok orang itu kalau publish saling tambah gitu. Dan kadang-kadang aspek etisnya tuh diabaikan gitu. Main masuk nama saja gitu. Kemudian ada satu cerita di mana orang ini produktif sekali.
papernya sampai setahun bisa sampai ratusan gitu, sampai di atas 100, 70, 80 gitu. Waktu dia mau diwawancara jadi profesor, dia ditanya, dia nggak tahu apapun papernya itu. Oke, padahal dia itu di sana tuh corresponding author lah gitu. Oke, jangan sampai saya ceritakan ini bukan jadi contoh, ini contoh buruk yang jangan tidak perlu dilakukan ya. Oke, ini contoh Prom B. Sebenarnya itu saja materinya. Kemudian mungkin terakhir pesan dari sponsor, saya masih pakai. Jadi kalau mau belajar lebih detail tentang nulis, itu bisa ikut workshop. Oke. Kalau mau murah sekali online. Tadi saya bilang ada orang yang kontak saya kan. Oke, ini ada orang. Dia cerita barusan artikel SLR-nya itu accepted. Q1. Ini ya dibikin pakai prom yang tadi itu. Jadi kadang-kadang saya webinar malam-malam capek-capek pulang kerja gitu. Saya baru pulang tuh maghrib tadi. 5 menit setelah sampai rumah saya sholat maghrib. Ya ini jadi entah berapa ratus orang yang sudah berhasil lulus sekolah. Teman-teman seminar webinar pada malam hari ini yang saya hormati. Memang saya juga di mahasiswa ya, pasca sarjana di UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Yang saya tanyakan ini memang saya ini guru ya, guru. Jadi untuk guru itu diwajibkan untuk menulis ya, untuk di Indonesia. Ya, memang dalam hal naik pangkat dan lain sebagainya itu kita diberikan kewajiban untuk menulis PTK, penulisan karya tulis, penulisan tindakan kelas seperti itu. Yang saya tanyakan di sini dalam penulisan untuk kita publish di jurnal, yang saya tanyakan di sini apa Sinta apa Scopus, itu punya misalkan Scopus ya gitu. Apakah kita misalkan kita harus dari Sinta dulu, sebab namanya Prof. Jawab langsung ya. Itu Bapak pembimbingnya sesat itu. Kayak yang betul itu mana aja nggak ada masalah. Pembimbing Bapak itu tersesat itu. Oke, jawaban itu aja boleh. Saya pertama kali publish Q1. Langsung Q1. Enggak akan ada yang tahu dia Sinta atau tidak. Kita ketemu nanti di Bandung. Kita ketemu nanti di Bandung. Oh iya, langsung Q1 aja Pak. Ngapain? Ya, saya buktikan untuk saya bisa publish di Q1. Oh siap Pak, siap insya Allah bisa. Ya. Siap, oke Pak Rustam, sampai bertemu. Lalu Pak Hafizul, silakan Pak pertanyaannya. Mas, ini mungkin ya di Aceh nih kondisinya pada lampu Pak. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah jaringannya masih bagus ya. Jadi masih ini ya, karena mungkin efek dari kemarin selesai bencana ada beberapa juga yang belum rampung, jadi masih bergilir pemadamannya. Izin Prof, saya bukan bertanya sih, sedikit mau minta pendapat dari Prof ya. Beberapa minggu ini sih, saya mendapat tugas dari dosen saya ya, terkait menulis 2 opini yang kemudian dipublish pada media online, seperti misalnya untuk di rubrik opini di Kompas atau di media online lainnya ya, yang memang kredibel ya. Nah, dan dengan syarat tidak boleh menggunakan AI ataupun di tanda kutipkan haram, kemudian wajib melampirkan hasil AI detektor sebelum di publish ya. Nah, buat secara orisinil ya, seperti cara datanya melalui laman web yang memang bisa mengambil data-data yang diperlukan, kemudian saya narasikan ya, opini dan apa yang saya sudah pahami dari bahan-bahan tersebut.
Nah, kacaunya pada saat di AI detektor saya gunakan Turnitin atau mungkin karena tidak yang premium ataupun yang pro, kebacanya 83% hasil di generate oleh Iya. AI. Oke. Nah, itu kacau nih pikiran saya nih dengan deadline-nya 2 hari lagi. Tapi hasilnya seperti itu. Mungkin ada masukannya seperti apa untuk kedepannya tidak terulang seperti itu, Prof. Sudah saya buat secara Iya, orisinil juga, iya, oke. malah Jadi AI saya juga detektornya sependapat. baca. Saya juga sependapat. Dikumpulkan aja, bilang bahwa ini declare bahwa ini memang betul-betul original dan Turnitin itu salah. Gitu aja paling solusinya. Karena memang false positifnya itu sampai 100%. Dan ini bisa diuji. Saya ngomong itu bukan sembarang. Sekarang mudah aja kalau punya akses ke Turnitin, cari artikel tahun 2011, 2015, 2014, cek ke Turnitin. Hasilnya tuh 60%, 70% deteksi AI. Gimana caranya deteksi AI? Tahun itu belum ada AI. Benar. Itulah kenapa saya sudah nyerah. Saya udah nggak mau. Kalau misalkan ada orang ini kedeteksi AI gitu, udahlah. Karena kita itu ngomong sesuatu yang nggak valid. Kalau misalkan sekarang saya develop sistem nulis yang sampai AI nggak kedetek gitu. Tapi AI akan detek juga orang yang benar-benar ditulis orisinal aja dibikin 8. Iya. Jadi dalam kasus ini menurut saya bikin aja surat deklarasi meskipun Turnitin mendeteksi 80%, tapi 100% ini adalah orisinal karya saya. Tanda tangan dan saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis ini. Mungkin itu antisipasinya itu. Karena memang kalau dibilang enggak, Turnitin itu bilang ini cuma prasangka saja, kami menyangka, nggak bisa dia buktikan. Kami ditulis ya, kalau ditulis baca redaksinya itu adalah memperkirakan, dibilang nggak, bukan betul. Karena kalau similarity itu kan ada proofnya, itu nggak bisa mengelak kita. Karena Turnitin itu dia punya akses ke banyak database kan, jadi dia bisa membandingkan kata per kata bahwa kita tuh ngambil dari mana. Gitu. Tapi kalau AI dia nggak ada, orang AI sendiri disuruh nulis aja, hasilnya beda-beda setiap kali. Tadi tulisan saya itu kalau Bapak Ibu mau jahat, publish aja. Kan saya kasih datanya tuh. Saya kasih data, saya kasih prompt-nya, publish aja. Kalau saya nulis ini, nanti tulisannya mesti lain itu. Nggak akan terdeteksi similarity. Yang akan terdeteksi sama itu cuma mungkin datanya aja. Gambarnya sama, ininya sama gitu. Kalau orang mau jahat gitu, mau ngambil data saya itu sedia publish, itu bisa loh. Dan itu data benar-benaran data. Itu data yang belum saya sempat tulis. Ya, karena AI sendiri nggak bisa reproduce hasilnya. Mungkin itu saran saya. Yaitu pakai deklarasi aja. Oke, siap, Prof. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Wildan. Silakan Pak Wildan. Ya, izin, terima kasih Prof. Luar biasa. Ada 2 pertanyaan, Prof. Cara agar hilangkan halusinasi AI ketika kita gunakan AI, Prof. Lalu yang kedua adalah kadang kan kalau kita membuat sebuah metode atau cara analisa, tapi sisi lain kita belum terlalu paham, contoh kuantitatif atau kualitatif gitu. Apakah kadang-kadang dilemanya adalah apakah saya baca semua metode atau langsung menggunakan dari gitu. Nah, akhirnya dilema sendiri, Prof. Mohon arahannya, Prof. Terima kasih. Jadi yang kedua itu, ketika kita tidak punya kapasitas untuk memverifikasi, sebenarnya kita ini. Nah, kalau ini label, apakah saya meninggalkan AI? Ada juga caranya. Jadi kalau saya sekarang nge-prompt, itu bukan hanya dia analisis data, tapi saya minta AI itu bikin dokumentasi. Jadi itu saya bikin. Jadi nanti saya bisa ngecek metodenya itu. Oke, kita selain kalau mau ngolah data, jangan langsung suruh ayo olah data terus keluarannya langsung keluar. Proses dokumentasi cara dia ngolah itu dari data mentah sampai visualnya itu dia juga lampirkan, itu cara 2. Nah, ketika kita bisa lakukan proses verifikasi, nah di sana berarti sudah oke. Ini sekarang saya tuh banyak kembangkan model-model yang tingkat lanjut ya, di mana saya sendiri nggak paham caranya seperti apa. Dalam hal ini saya minta AI untuk siapkan dokumentasinya. Jadi ketika kamu melakukan analisis ini, kamu siapkan filenya, tunjukkan saya proses kamu nulis data, filter data, analisis data, visual data. Ada tulisannya. Itu yang kita bisa verifikasi. Kemudian yang pertama tadi apa lupa?
tentang Halusinasi, Prof. halusinasi. Jadi halusinasi cara mencegahnya itu satu lewat prompt. Oke, lewat prompt. Namanya tadi saya bahas, namanya Retrieval Augmented Generation. Jadi kita tidak meminta AI mengambil dari sumber luar yang kita tidak bisa saring kebenarannya, tapi kita sediakan sumber itu sendiri. Contohnya misalkan dalam melakukan uji statistik gunakan metode ini contohnya, kasih filenya. Atau dalam misalkan mensitasi artikel, gunakan sitasi yang ini saja yang sudah saya siapkan, yang sudah saya saring. Ini bukan abal-abal, statementnya juga sudah saya filter sendiri gitu. Itu cara untuk mencegah halusinasi. By the way, model AI sekarang ini sudah hampir saya nggak melihat dia halus sama sekali. Mereferensi sekarang sudah kredibel sekali kalau misalkan kita pakai AI. Jadi saya malah justru bilang AI sekarang itu susah halunya karena dia itu bisa, ada perbedaan signifikan antara misalkan model AI sebelum zaman sekarang ya, tahun 2025 itu pakai yang terakhir itu 5.2 kalau nggak salah. 5.4 ke atas ini dia itu bisa menolak sesuatu yang menurut dia salah. Contoh misalkan ya, di reference tadi itu ada pernyataan yang salah. Kalau dia bisa cross check, dia nggak akan ngambil dia sebagai sitasi. Dia akan justifikasi bahwa reference ini dan ini itu dia salah statementnya. Itu AI yang sekarang bisa loh. Itu kalau kita gunakan fitur cross checking AI itu bisa. Bahkan setelah kita menulis, kita bisa validasi lagi. Ini tolong validasi lagi referensi-referensi atau statement saya yang saya ambil literatur apakah betul atau tidak. Nanti AI akan cross check, dia buka linknya, dia baca jurnalnya, terus dia kasih penilaian. Oh ini kamu salah mensitasi, artikel ini nggak ada yang bilang seperti ini gitu. Dia sudah selevel itu untuk model-model yang baru ini, sehingga sangat reliable sebenarnya. Jadi label halu itu tapi modelnya mesti yang canggih ya, dan tokennya berbayar. Kalau pasti yang gratisan itu ya udahlah, namanya juga gratis. What do you expect? Mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Prof. Royal. Jadi itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi untuk yang mau untuk ikut pelatihan offline, online sudah bisa juga ya. Ada link. Jadi saya sarankan untuk yang belum pakai, jangan terlalu mendengar gunjingan orang-orang yang anti AI ini. Kebanyakan itu maksudnya itu baik. Jadi mereka itu tidak ingin kita itu menggampangkan sesuatu, tidak ingin kita itu potong kompas istilahnya ya, potong kompas gitu. Dia ingin kita itu tetap menjunjung integritas, etik, autentitas. Itu motifnya, anggap aja motifnya betul gitu. Tapi bukan berarti dengan ada AI kita sacrifice semuanya itu gitu. Dengan proses pembelajaran AI secara mendalam itu sebenarnya kita bisa bersama pakai AI gitu. Bersama kita tingkatkan produktivitas secara luar biasa signifikan. Tanpa kita berkompromi tentang etik, tanpa berkompromi tentang originalitas, tanpa berkompromi tentang otentisitas. Banyak yang menuduh AI ini tidak etis itu karena dia belum tahu aja. Dia dalam logik itu namanya jump to conclusion tanpa punya data yang valid. Karena perhatikan aja orang-orang yang mengkritik seperti itu biasanya tuh dia nggak pernah mendalam meneliti AI. Jadi kalau benar-benar dia benar-benar belajar bagaimana cara pakai AI gitu, mungkin dia akan punya pendapat yang sama. Saya sudah merubah to believe itu banyak. Dan saya yang anti AI betul, benar-benar beli orang pakai AI itu jadi mau beli akun ke saya itu banyak statusnya. Karena dia melihat bahwa ternyata memang selama ini dia itu too fast to conclusion, terlalu cepat berkesimpulan tanpa benar-benar tahu apa yang dia simpulkan gitu. Jadi data setnya tuh nggak lengkap, kita kesimpulannya salah. Yaitu kadang-kadang ya itu yang terjadi gitu, sehingga bagi saya ini sesuatu yang memuliakan peneliti. Jadi benar-benar dikaji, dipakai gitu, dan
apa namanya, tak kenal maka tak sayang itu berlaku di AI. Jadi semakin sering kita pakai, semakin kita tahu AI gitu, bukan makin sayang aja, tapi dia makin penolong, ramah, dan membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan akademis. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih Kang Raffi. Sampai ketemu di Bandung. Masih lama nih. Eh, Masih lama, Prof. Oke, hatur nuhun, terima kasih banyak Prof. Roil, Pak Dedi, Bapak Ibu semuanya, udah ditutup, udah dikasih juga